Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Ketika Ibu mengatakan gimana kabarnya hari ini, kalian ucapkan alhamdulillah sehat, hatiku bahagia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hatiku bahagia. Oke, terima kasih ya. Perasaan kalian hari ini gimana ketika datang ke sekolah? Semangat? Ya, happy nggak hari ini? Happy. Alhamdulillah. Ya, kita harus happy ya, karena meskipun hari ini hujan, tapi tidak menyurutkan kalian untuk datang ke sekolah. Baik, hari ini Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal ya. Nanti semua siswa harus ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, kalian juga nantinya akan membentuk kelompok. Kemudian nanti Ibu juga akan memberikan materi mengenai manajemen waktu. Oke, sebelum memulai kegiatan, supaya kita lebih happy, mungkin Ibu mau mengadakan ice breaking ya. Oke, semuanya berdiri. Ya. Masih ingat ice breakingnya apa? 1 ditambah 1 ya. Yuk, semuanya gerak tangannya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme ya, Ibu ingin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang bisa untuk ini siapa? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ingin mengecek kehadiran, kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa? Yang Ibu panggil namanya bisa mengatakan hadir atau tidak? Ade Romansa, Anissa, Arini, izin, bagus. Selanjutnya, Ibu juga akan memberikan tujuan ya pada kegiatan hari ini, yaitu tujuannya adalah agar peserta didik dapat memanajemen waktu dengan baik ya. Mengapa Ibu memberikan materi ini? Karena Ibu sebagai guru BK itu sering kali menjumpai ya, siswa di sekolah kita itu sering tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, itu bisa terlihat ya dari keterlambatan. Banyak siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian Ibu juga sering melihat siswa mengantuk ketika di dalam kelas. Kemudian Ibu juga sering sekali mendapatkan laporan bahwa siswa jarang mengerjakan
tugas ya yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, maka dari itu Ibu ingin memberikan materi mengenai manajemen waktu. Dengan harapan supaya siswa itu bisa mengatur waktunya dengan baik ya. Kemudian untuk langkah kegiatan hari ini nanti Ibu Tina akan menampilkan materi PowerPoint mengenai manajemen waktu. Kemudian nanti siswa juga ini ya sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan mendiskusikan ya pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti perwakilan bisa maju ke depan untuk mendiskusikan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya bersama kelompok. Gitu. Untuk kegiatan hari ini Ibu akan melaksanakan selama 45 menit. Kita sepakat ya? Iya. Sepakat kita akan melaksanakan selama 45 menit. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingin menanyakan nih pengalaman kalian ketika dihadapkan dalam manajemen waktu, terutama bagi seorang pelajar. Kira-kira pengalaman apa sih yang pernah kalian dapatkan ketika memanajemen waktu? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, siapa namanya? Iya, Cynthia. Cynthia punya pengalaman dalam memanajemen waktu? Ya, Iya, apa? yang pertama buat jadwal harian atau mingguan. Iya. Yang kedua istirahat yang cukup. Yang ketiga gunakan aplikasi dan alat bantu seperti alarm. Terus yang keempat selalu mengevaluasi kemajuan setiap minggunya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Cynthia. Nah, itu pengalaman Cynthia ya ketika memanajemen waktu. Nah, kalian nanti setelah mendapat materi ini mudah-mudahan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu langsung ke materi ya. Boleh disimak semuanya. Materi layanan bimbingan klasikal yaitu manajemen waktu. Tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian manajemen waktu. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dampak jika tidak dapat memanajemen waktu. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan manajemen waktu yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian dari manajemen waktu. Ya, menurut Lehman, manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu dengan membuat rencana aktivitas yang terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan yang efisien. Oke, selanjutnya langkah dalam manajemen waktu ya. Biasanya kalau kamu ingin melakukan sesuatu hal nih atau tujuan, contoh kalian akan menghadapi ulangan misal matematika ya. Apa yang perlu kalian persiapkan? Belajar. Iya, belajar. Selain belajar apa? Iya, memahami materi, terus tidur lebih awal supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Dan yang pastinya adalah apa? Bangun pagi. Iya, bangun pagi, Pak. Iya, minta restu orang tua ya supaya diberikan kelancaran. Nah, sama juga ketika kalian akan memanajemen waktu itu harus tahu langkahnya ya. Prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga, keempat, kalian harus tentukan. Oke, kemudian dampak jika tidak dapat. Iya. Dampaknya apa yang pertama, lihat gambar.
Iya, kesiangan ya, atau terlambat ketika berangkat ke sekolah. Itu. Terlambat ke sekolah, tidak bisa memanajemen waktu. Biasanya karena apa? Biasanya tidurnya terlalu malam atau begadang. Ya. Nah, yang kedua apa? Iya, mengantuk ya. Karena semalaman begadang, tidurnya sampai jam 1 malam, akhirnya di sekolah merasa ngantuk. Yang ketiga, stres ya. Coba bayangkan ketika kita seorang manusia tidak bisa manajemen waktu atau tidak bisa memprioritaskan jam tidur misalnya ya. Kalian misal sehari itu harusnya tidur 7 jam, tapi kurang dari 7 jam, apa dampaknya? Ngantuk. Iya, ngantuk. Iya, terus merasa stres ya. Merasa diri kita tidak bisa melakukan kegiatan yang produktif. Kemudian yang terakhir, iya, terburu-buru. Contohnya, misal kamu punya deadline nih. Deadline saya minggu ini harus apa contohnya? Deadline saya hari ini harus selesai untuk mengerjakan tugas mapel bahasa Inggris misal. Ya, kamu harus segera mengerjakan tugas tersebut. Jangan sampai ya kita mengulur-ulur waktu. Nah, ketika kita mengulur-ulur waktu, dampaknya apa? Akan terburu-buru, akan tergesa-gesa itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Iya, cukup jelas? Cukup, baik. Oke, selanjutnya ini Ibu kan sudah membagi kalian ya menjadi berapa? 5 kelompok. Ya. Nanti kalian boleh mendiskusikan pertanyaan yang Ibu berikan dan nanti salah satu boleh maju ke depan untuk presentasi ya. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan, kelompok 1 ditulis dulu. Kelompok 1. Kelompok 2, apa dampak negatif jika tidak dapat memanajemen waktu? Oke, tulis. Kelompok 2, nanti tulis namanya ya. Sama jawabannya di sini. Oke, untuk kelompok 3, apa dampak positif jika dapat memanajemen waktu? Oke. Silakan. Kelompok 4, sebutkan langkah agar dapat memanajemen waktu dengan baik. Kelompok 4, nanti linknya di ini ya. Kelompok 5, sebutkan langkah dalam manajemen waktu bagi seorang pelajar. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini tugas materi. Sebutkan langkah manajemen waktu bagi pelajar. Tulis aja dulu. Gua sih ditulis Nama ini aja dulu. Nama kelompok 5 ya kita. keduanya kedua saya iya jadi namanya tambahan 2 7 orang. Oh, iya. Sudah. Dikasihkan tugas. Oke, silakan kelompok yang sudah boleh maju ke depan. Ya, kelompoknya siapa yang sudah? Iya, kelompok 3 sudah ya. Oke. Silakan boleh presentasi ke depan.
Iya, tempelin. Ya. Oke, jadi nanti yang sudah silakan itu double tipnya dilepas dan kalian tempelkan ke tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota, saya Anissa Ramadhani, saya Cynthia Nur Airliyah, saya Irma Aryani, saya Nisa Manawati, saya Sukawia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, apa dampak positif jika dapat memanajemen waktu? Nomor 1, ada jawabannya. 1, mengurangi stres. 2, mengurangi tidur secara teratur. 3, berangkat tepat waktu. 4, meningkatkan kedisiplinan diri. Meningkatkan produktivitas. 6, mempunyai peluang waktu yang lebih banyak. Dan 7, mengurangi penundaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan perkenalkan nama saya Rodi Saputra dan rekan saya Muhammad Arif Bahtiar, saya Muhammad Fajri, saya Iwan Muara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang langkah memanajemen waktu bagi pelajar. Baik, untuk langkah yang pertama kita mencantumkan di sini yaitu dengan cara membuat jadwal harian. Yang kedua adalah memprioritaskan tugas. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu gunakan teknik Pomodoro dan eliminasi gangguan. Satu lagi, evaluasi secara rutin. nah untuk teman-teman nih yang belum tahu mengenai apa teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu bisa kita simpulkan bahwa teknik belajar dengan cara membaca 25 menit, lalu adakan istirahat dan seterusnya seperti itu. Jadi kita enggak terus-terusan belajar, enggak terus-terusan main, sudah terjadwal seperti itu. Mungkin itu saja yang Bisa bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, terima kasih ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya Ibu akan membagikan sticky note ya. Nanti setiap siswa boleh menyebutkan cara kalian sebagai seorang pelajar agar dapat memanajemen waktu dengan baik ya. Silakan nanti sticky note-nya kalian tempelkan di pohon rencana ya. Sebutkan cara kalian dalam memanajemen waktu bagi seorang pelajar. Oke, yang sudah boleh ditempelkan di pohon rencana. Baik, sudah semua?
Iya. Silakan perwakilan boleh ke depan untuk membacakan pohon rencana dari temannya. Anissa, silakan. Bebas. Iwan Maulana, mengatur jadwal masing-masing sebelum melaksanakan kegiatan. Iya. Iwan Maulana mana? Iya, silakan maju ke depan Iwan untuk membacakan punya temannya lagi. Jadi katakan. Ngambil punya temennya random. Punya Sinta N. Jangan memainkan HP sampai larut malam dan tidur tepat waktu. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya pada kalian kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita petik dari materi yang sudah kita diskusikan bersama, yaitu tentang manajemen waktu. Kira-kira kesimpulannya apa nih? Ya, Anissa silakan berdiri. Kesimpulan dari materi ini apa? Jadi kita dapat memanfaatkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Terus lanjut. Apa? Oke. Dapat memanfaatkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari materi manajemen waktu? Arif? Ya. Kesimpulan dari materi ini apa? Menurut saya, kesimpulan dari materi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu, yang mana mencakup tentang manajemen waktu, adalah tentang bagaimana caranya kita memanage atau mengatur dan secara terstruktur bagaimana cara kita akan menata suatu aktivitas di kegiatan kita sehari-hari. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih ya. Semuanya ayo tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ya, nanti boleh kalian isi. Ya, sudah dapat semua ya lembar refleksi? Ya, silakan kalian isi. Sudah.
Oke, ada yang sudah selesai? Ya, silakan. Boleh yang sudah selesai membacakan refleksi. Arif, silakan. Baik, minta perhatiannya teman-teman. Saya di sini akan membacakan hasil jawaban saya secara individu mengenai refleksi pada kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kamu mengikuti pembelajaran dengan baik? Saya menjawab dengan, ya, saya mengikutinya dengan baik dan enjoy dalam pelayanan bimbingan klasikal kali ini. Dengan tema materi manajemen waktu. Yang kedua, hal baru apa yang kamu pelajari selama proses layanan ini? Jawaban saya adalah, dalam proses layanan bimbingan ini, saya mengetahui manfaat pentingnya manajemen waktu, dampak positif manajemen waktu, dan saya juga dapat mengetahui dan dapat menerapkan manajemen waktu bagi seorang pelajar. Yang ketiga, layanan apa yang ingin kamu dapatkan lebih mendalam dari proses layanan ini? Saya menjawab dengan layanan bimbingan kelompok maupun layanan bimbingan individu yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, apa kesulitan dan hambatan yang kamu temui dalam proses layanan ini? Jawabannya, manajemen waktu membutuhkan praktek langsung, tetapi sesi bimbingan klasikal sering kali berfokus hanya pada teori saja. Dan yang terakhir adalah sifat positif apa yang dapat kamu peroleh dalam proses pembelajaran. Di sini saya mencantumkan 2 poin. Yang pertama adalah dapat memanfaatkan waktu dengan optimal untuk hasil yang optimal. Dan yang terakhir adalah dapat membantu mengatur waktu antara pekerjaan, istirahat, dan hiburan agar hidup lebih maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif untuk penyampaian refleksinya. Jadi betul sekali ya bahwa dengan kita menerapkan manajemen waktu, kita bisa menentukan prioritas. Ya. Dan mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kita bisa menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu juga nanti insya Allah akan memberikan lanjutan ya berupa bimbingan kelompok atau bimbingan individu bagi siswa yang mungkin membutuhkan layanan tersebut. Mungkin itu aja ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.